boleh kita sebut dia sabung manusia untuk nyari keuntungan materi. Nah, yang parah adalah kenapa orang ini mau untuk diadu? Padahal di balik ini I.O. tadi tujuannya adalah untuk cari duit. Open Mic ANB. Saat ini ada tren yang lagi rame ya di media sosial dan terjadi di beberapa daerah ketika si A dengan si B di media sosial itu ya berdebat berbeda pandangan karena satu topik ataupun putusan pemerintah dan yang lain. Akhirnya ada I.O. itu inisiatif, ya udah daripada AB ini sekedar ribut di medsos karena ini viral misalkan, ya udah ketemu aja, kita siapin ring tinjunya, alat tinjunya, sisan wasitnya, sudah kita kasih kesempatan latihan, udah ketemu, silahkan disalurkan tadi emosi tadi head to head aja, antem-anteman, tinju-tinjuan. Ini boleh nggak Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada apa yang terjadi dengan negeri ini ya? Dimana kita selalu sakit hati, tegang di sana sini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa ancaman dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-An'am. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Katakanlah ya Muhammad, Allah kuasa untuk mendatangkan siksa bagi kalian dari arah atas atau siksa dari arah bawah, atau Allah membuat kalian tuh syi'an, terpecah menjadi banyak kelompok, jadi banyak golongan yang kemudian antara satu dengan yang lain tidak akur, saling tegang. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd, dan sebagian kalian dibuat oleh Allah merasakan sakit disebabkan karena kezaliman yang lain. Saat turun ayat ini, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Sampaikanlah wahai Muhammad, Allah mampu untuk menurunkan azab dari arah atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, jangan sampai ini terjadi. Au min tahti arjulikum. Allah juga kuasa untuk mendatangkan siksa dari arah bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung dengan wajahmu. Au yalbisakum syi'a, atau Allah jadikan kalian menjadi banyak kelompok yang kemudian satu sama lain saling mendolimi. Di bagian ini Nabi SAW mengatakan wahadhihi ahwan, ini yang paling ringan. Dan ternyata inilah yang terjadi antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain ketika berbuat maksiat dan kesalahan. Allah jadikan mereka bersengketa, berantem, baik di medsos, di dunia maya, dan bahkan sampai di dunia nyata. Lalu efeknya apa? Salah satu pasti akan mendapatkan madharat. Entah sakit hati, dia jadi stres, dia jadi bingung, bahkan pada titik ada unsur menghilangkan nyawa. Itu bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, barangkali dengan adanya fenomena yang demikian gak pernah berakhir di kalangan perang opini masyarakat Indonesia, baik di medsos maupun di tempat yang lain, sehingga saling saling gontok-gontokan, saling berantem, perang opini di medsos. Kita perlu sadar ini bisa jadi adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, selanjutnya, kalau sampai tadi ada I.O. yang memanfaatkan momentum seperti ini untuk cari cuannya, sehingga daripada berantem di medsos, sudahlah dipertemukan sekalian, dikasih ring, sekarang silahkan melampiaskan emosinya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Kalau binatang saja nggak boleh, apalagi manusia. Kalau Anda melihat ada orang yang sabung ayam, baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan, baik untuk ditonton maupun tidak ditonton, kira-kira sebagai orang yang akalnya sehat dan nalurinya sehat, kita membiarkan atau kita berusaha untuk membubarkan acara seperti itu? Mungkin orang akan sepakat, ya bubarkan, ini tidak boleh dipertahankan, kasihan ayam itu. Maka hal yang sama juga demikian. Nabi SAW melarang, naha Rasulullah SAW anit tahrish bainal bahaim. Nabi SAW melarang
adu binatang, mau adu domba seperti yang ada di Garut ya, domba diadu dengan cara suruk-surukan, atau adu ayam, atau adu hewan-hewan yang lain, semuanya nggak boleh. Karena praktek seperti ini akan mendolimi binatang tersebut. Nah sekarang ternyata yang lebih parah lagi adalah manusia diadu. Ya atas nama olahraga atau atas nama apapun, semuanya dilarang. Karena itu berkaitan dengan praktek seperti tadi ya, disediakan ring, udahlah lampiaskan emosi kamu di sini. Ini ya jelas kita sepakat tidak benar ya kayak gini. Dan kita berharap semoga pemerintah menilai ini sebagai sebagai kriminal, sehingga kalau sampai ada pihak yang dirugikan ya nanti beresiko dengan resiko hukum. Baik Ustadz, tadi kalau Ustadz bawakan dalil yang di awal itu kan kata kunci yang bermasalah itu ketika nanti ada mudorot, lalu akhirnya ada yang dirugikan, itu titik kunci yang akhirnya membuat praktek ini jadi haram, terlarang. Oke, kalau yang kejadiannya kita nggak ada di titik itu, Ustadz. Titiknya itu netral, di tengah, atau bahkan di kanan. Maksudnya di kanan itu adalah IO ini sudah mempertimbangkan ini semua. Bisa jadi IO-nya paham hadis ataupun ayat yang Ustadz bacakan tadi. Secara hukum dia ngerti gitu ya. Nah, akhirnya dia ambillah aktivitas yang di kanan. Udah, kita insya Allah nggak akan mudorot. Insya Allah tidak. Dan ini tadi kalau Ustadz samakan dengan sabung ayam, ya ini mohon maaf sepertinya kurang pas Ustadz ya. Karena ini kan profesional Ustadz. Ada wasitnya, kemudian peralatan tinjunya lengkap. Ini standar olahraga resmi. Dan di dalam Islam kan ada olahraga-olahraga yang untuk bela diri dibolehkan Ustadz ya. Jadi tidak. Jadi ini kalau Ustadz samakan tadi seperti sabung ayam, mohon maaf ini sepertinya kurang pas gitu Ustadz. Jadi ada olahraga bela diri, itu diperbolehkan. Nah ini mereka ngambil poin itu sama tadi sisi win-winnya ini Ustadz. Win-win itu begini, kita buat MOU dulu tanda tangan, artinya nanti seperti apa rulesnya dan ketentuannya, apalagi tadi kan melibatkan sponsor Ustadz. Nah sponsor itu tentu ada keuntungan. Ya nanti kita pakai sistemnya apa? Bisa syirkah kan begitu. Dan ada akad muamalah kongsi bisnisnya kan syirkah, tapi modalnya apa? Tenaga. Saya sebagai IO menyediakan tenaga, kamu tenaga, nanti hasil berapa kita bagi. Berarti kan praktek ini tidak ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan. Ini kedua pihak tadi Ustadz kan mendapatkan awareness Ustadz. Jadi viral, terkenal, jadi bisa jadi BA dan seterusnya. Berarti jadi boleh kan Ustadz ya? Nggak jadi haram kan? Nggak ada unsur yang membuat dia haram nih Ustadz masalahnya. Ini gimana? Tadi kan berawal dari permusuhan ya. Di medsos, kemudian dibuatkan ring untuk melampiaskan kemarahan tadi. Sehingga tujuannya memang betul-betul untuk diadu. Bukan lagi adu kebencian, komentar dan opini, tapi adu fisik. Sehingga terbayang nggak dalam situasi seperti ini sampai pada tingkatan nggak ada sisi madorot. Nggak mungkin nggak ada sisi madorot. Jelas madorotnya demikian besar. Baik, walaupun misalnya menggunakan alat pengaman, misalnya pakai sarung tinju, ada wasit dan seterusnya. Walaupun pakai sarung tinju, tentu yang namanya pertarungan seperti ini akan beresiko fisik. Kalaupun tidak kelihatan di permukaan, bisa jadi yang rusak adalah bagian dalam badan. Nah, selanjutnya Islam memberikan solusi kalau orang lagi sengketa kayak gini, baik perang opini maupun debat yang belum selesai, seharusnya kan diakurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum." Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Sehingga ini sengketa nih di medsos karena masalah tertentu. Ini debat di medsos, perang opini. Kemudian sengketa itu belum selesai. Kalau IO ini mau menjalankan aturan Al-Quran, seharusnya kan dipertemukan untuk diislah, untuk diperbaiki hubungan, bukan malah dipertemukan untuk bertarung. Dan yang namanya pertarungan pasti nanti efeknya adalah permusuhan berkelanjutan. Tidak mungkin selesai bertarung terus damai, selesai, tidak. Yang perang opini saja itu mungkin tidak akan selesai, apalagi ini sampai menyangkut fisik. Maka sejatinya ini akan menjadi trigger baru di mana akan menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat. Sehingga sampai kapan negeri ini selalu tegang antara satu dengan yang lain, yang justru itu akan menjadi titik
paling menakutkan dan melemahkan bangsa ini. Karena kalau kemudian kita terus berantem seperti ini akan sangat kontraproduktif. Ya. Ini sangat kontraproduktif sehingga praktek ini tidak boleh. Beda dengan olahraga ya. Kalau olahraga seperti gulat atau apalagi misalnya yang sejenis dengan itu, Nabi SAW kan memberikan arahan tidak boleh memukul wajah. Sehingga tinju yang memukul wajah jelas nggak boleh. Semua aliran olahraga yang memukul wajah nggak boleh. Kalau gulat nggak sampai memukul wajah ya. Sumo itu kalau nggak salah nggak sampai memukul wajah. Nah yang model-model tidak sampai memukul wajah seperti ini masih ditoleransi. Hanya saja tidak boleh sampai muncul turunan yang buruk setelahnya. Misalnya ketegangan dan tawuran, kemudian fanatisme golongan dan seterusnya. Jadi misal kelompok satu dia taekwondo, yang kelompok dua misalnya muay thai misalnya. Ternyata ini nggak akur. Yang ikut olahraga ini sama ikut olahraga ini berantem. Loh, kalian kan cuman masalah pilihan bagaimana belajar bela diri, tapi itu jadi titik fanatisme. Sehingga yang seperti ini kadang menimbulkan orang jadi tidak akur dengan orang lain. Sebuah alasan yang 100% jahiliyah. Nabi SAW dulu mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mau meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah, pernyataan jahiliyah padahal aku ada di tengah kalian? Itu fanatisme karena kelompok-kelompok bela diri tadi atau kelompok tertentu contohnya. Jadi intinya seperti ini tetap jelas tidak boleh karena itu sangat membahayakan bagi persatuan bangsa ini. Baik, mohon maaf Ustadz ya. Tadi kan Ustadz bilang ada orang sengketa, harusnya kan itu didamaikan, islah begitu Ustadz ya. Sebenarnya IO ini tujuannya sama Ustadz, islah, memperbaiki dua kubu yang sengketa. Cuman caranya beda. Artinya kan berarti kita berada di satu titik yang sama, yaitu kalau untuk islah, untuk kebaikan itu halal, boleh. Cuman menurut IO cara islahnya itu nggak sekedar ketemu ngopi Ustaz. Kalau sekedar ketemu ayo ngopi itu terus untungnya buat kami apa? Nggak ada untungnya. Nah digunakanlah tadi ring tinju itu Ustaz sebagai media untuk islahnya. Nah kok bisa disuruh tinju ada islah di situ upaya perbaikan? Karena tadi di balik itu udah ada MOU Ustaz. Ada win-win, nanti ketentuannya begini-begini. Dan di situ kan dalam tanda kutip Ustaz ya, ada bagi-bagi kan Ustaz. Kan nggak, mereka datang hanya sekedar tarung, terus nggak dapat apa-apa ya nggak mau Ustaz. Nanti kamu datang tarung kita, nanti ada sponsor, bagi 3. Kan lumayan Ustaz, kalau bersihnya misalkan 500 juta, nah bagi 3, 150, saya 200. Kan enak Ustaz, pulang dapat 150 juta, nama viral, dapat nanti jangkauan dari netizen. Berarti kan sebenarnya poin islah ini tercapai, cuman memang caranya saja. Jadi kan di sini kita berarti bermasalah atau mungkin berdiskusi dari sisi cara. Tujuannya sama-sama islah dan nanti ya sudah selesai tinju dan kan nggak sampai seperti ayam yang gimana-gimana Ustaz, karena ini kan bukan profesional, pasti sudah dikondisikanlah oleh wasit yang benar-benar profesional. Berarti win-win semua, enak. Sudah selesai salam-salaman dah. Tercapai Ustaz tujuannya. Ada tujuan, ada cara. Tujuan yang benar tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk melegalkan segala cara. Kalau caranya salah, tetap kita nilai itu salah. Ada orang misalnya pengen wakaf tapi dengan cara dia maling dulu atau dengan cara dia korupsi dulu, kita sepakat tidak boleh. Walaupun tujuannya baik. Sehingga kalau tujuannya baik berarti harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Dan islah dengan cara berantem itu tidak ada. Masa islah dengan cara berantem? Logika siapapun akan mengatakan ini tidak akan menimbulkan perbaikan, justru akan semakin memperparah sengketa. Mungkin ketika di ring tinju dia seperti bisa berdamai. Tapi di balik itu bisa jadi akan berkelanjutan. Ini nggak terima dan dia punya masa, yang ini juga nggak terima. Dia punya masa, bisa jadi perkelahian akan lebih parah. Karena itu, kalau tujuannya untuk mengislah, untuk mendamaikan, seharusnya dengan cara, ya gak usah pakai okol, gak usah pakai fisik, tapi pakai akal.
Demikianlah orang yang sehat. Sehingga silahkan duduk bareng, bicarakan apa yang ada. Udah. Kritikan kamu kepada si A apa, kemudian dengarkan penjelasan si A sebagai alasan dia untuk membela diri, sehingga nanti bisa ditimbang mana dari dua pernyataan ini yang bisa diterima. Dari situlah mudah-mudahan mereka bisa saling memahami. Baik. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan berantem tadi, ya jelas ini tidak akan menyelesaikan. Selanjutnya, kalau tujuannya adalah ini ada cuan, tujuannya untuk cuan atau untuk islah? Kalau tujuannya untuk cuan, ini kan jahat banget ya. Mencari peluang keuntungan secara materi, tapi dengan cara mengorbankan fisik manusia. Tidak mungkin dalam perkelahian itu tidak ada luka fisik, baik luka dalam maupun luar. Itu tidak mungkin. Itu bukan berkelahi namanya. Saling mijiti. Tapi kalau berkelahi ya pasti akan ada itu. Entah luka yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Sehingga kalau tujuannya untuk itu, untuk cari cuan, jelas ini kan Masya Allah, boleh kita sebut dia sabung manusia untuk nyari keuntungan materi. Nah, yang parah adalah kenapa orang ini mau untuk diadu? Padahal di balik ini IO tadi tujuannya adalah untuk cari duit. Masih banyak peluang yang lain untuk bisa cari uang yang halal. Dan kita sebut bahasanya uang seperti ini haram untuk didapatkan. Karena dia mendapatkan uang tersebut dengan cara mendolimi manusia. Sekalipun dua pihak setuju, Ustaz. Kan mereka dapat duit, Ustaz, dapat bayaran. Saya tidak merasa dizolimi. Malah saya berterima kasih sama si IO ini, Ustaz. Sudah berbaik hati memfasilitasi, dapat duit tadi hanya dengan beberapa waktu 150 juta, Ustaz. Minim misalkan sekian. Ini saya tidak merasa dizolimi. Kok Ustaz mengharamkannya gimana gitu? Dipanas-panasi apa nggak didolimi? Dia dipanasi untuk berantem dengan ini. Sehingga misalnya si A sama si B diadu domba. Biar dia berantem. C yang tepuk tangan. Kira-kira C ini temannya siapa? Temannya si A atau temannya si B? Teman berdua, Ustaz. Kan sama-sama bagi keuntungan. A dan B merasa senang ketika dipanasi sama C. Sejatinya C ini musuh A dan B atau temannya A dan B? Kalau si C masuk, Ustaz, itu bukan sebagai kompor. Setelah ini meledak, Ustaz. Nah, baru daripada saling ribut kan, udah kita rangkul aja gitu. Dia menyediakan ring. Ya. Untuk dua orang ini berantem. Kan jadi konco, Ustaz, bertiga. Jadi konco. Iya, cari cuan bareng-bareng. Daripada gelut, nggak ada untungnya, udah bertiga. Itu gimana? Dengan cara berantem, dapat uang. Iya, Ustaz. Berarti dia melanggar tadi. Nahan Nabi SAW anit tahrish bainal bahaim. Nabi SAW melarang adu binatang. Ini adu manusia. Dan larangan ini dipakai untuk nyari duit. Berarti duit itu halal atau haram? Ya jelas duit bermasalah. Hasil bermasalah. Mau nanti dibagi 3, mau dibagi berapapun, ini adalah uang bermasalah.